Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberikan kekuatan dan juga diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Tidak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri teladan kita yang telah mengajarkan ajaran Islam dengan sempurna sehingga kita berada pada posisi derajat yang lebih tinggi di antara seluruh makhluk oleh karena mengikuti syariat yang telah diajarkan beliau. Sahabat-sahabat sekalian, eh, jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Kali ini saya berdiskusi dengan salah satu pendiri dari link Isa dan Islam, ya, bernama, saya manggilnya Banjek. Saya panggil beliau Banjek. Beliau ini ada darah Yahudinya. Kemudian beliau juga yang membentuk organisasi, ya, pecinta apa itu benda-benda purbakala. Dia akrab dengan saya, tetapi dari segi pemahaman terhadap konsep ketuhanan itu sangat-sangat keliru. Oleh karena tetap saja kekeh meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang dalam rupa manusia. Sahabat-sahabat sekalian, materi yang ada di dalam konten ini konsen terhadap kajian tentang Mesias. Meskipun singkat, namun eh, materi yang ada di dalamnya muatannya mengarah kepada Yesus itu adalah orang yang diurapi sama seperti Mesias-Mesias lain yang diutus kepada Bani Israel. Nah, karena Banjek tidak lagi membantah argumen saya, tidak ada balasan daripada VN saya, padahal dia dengarkan, maka dari itulah kemudian saya anggap bahwa Banjek ini sudah paham betul apa yang dipahami oleh Yudaism dan juga Islam kaitannya dengan Mesias atau Al-Masih. Saya kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya selama ini, di mana channel kita ini semakin maju, semakin besar, dan dapat dijadikan sebagai sebuah wadah untuk membentengi umat dari misi pemurtadan. Dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang belum subscribe channel kita yang kita juga jadikan sebagai kendaraan dakwah, Suma Official, agar mohon kiranya subscribe dan juga like, share supaya sahabat-sahabat di luar sana yang belum memahami kristologi dengan baik bisa mendapatkan tambahan ilmu dari channel-channel kita. Jadi channel Zulkifli M. Abbas itu ada dua. Selain Zulkifli M. Abbas Official sendiri, juga ada Suma Official, ya, Suma Official Channel. Jadi itu adalah channel Zulkifli M. Abbas, ada dua, ya, supaya ikuti semua metode-metode pengajaran kristologi yang ada di dalam kedua channel ini. Sembari juga jangan lupa mengikuti channel-channel muslim yang lain yang juga menyajikan tentang materi-materi anti pemurtadan, sehingga generasi Islam selanjutnya khususnya di negara ini bisa mendapatkan pelajaran bahwa tidak ada agama yang paling mulia di sisi Allah, hanyalah Islam. Saya kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih, dan juga saya mohon maaf kiranya ada kata-kata atau selama kebersamaan kita ada hal yang membuat teman-teman tidak nyaman. Itu dikarenakan oleh karena ketidaksempurnaan saya selaku makhluk ciptaan. Saya kira seperti itu, ya. Dan jangan lupa terakhir dari saya, sering-sering mengikuti Zoom live kita di channel Suma Official.
di mana materi itu langsung kita siarkan dari channel induk ya, Zulfikar Official. Dan insya Allah malam ini kita akan besok maksud saya besok hari Rabu tanggal 4 tanggal 3 ya, tanggal 3 Februari 2021 pukul 21 waktu Indonesia Tengah kita akan adakan debat ya, 3 lawan 3. Di situ ada Sofiatul, ada Nathan, dan juga ada Jurjis yang mewakili umat Kristen, dan saya sendiri beserta dengan Godian Simbolon juga Adinda Rifa yang akan mewakili umat Islam untuk berdialog dengan tema siapa Yesus Kristus di dalam gospel dan siapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Sekira seperti itu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau orang Yahudi tidak mau menyebut Yesus sebagai Adonai, itu bukan urusan Kristen, itu urusan mereka. Orang Yahudi cuma menyebut Yesus sebagai Adon, tetapi tidak mau menyebut sebagai Adonai. Memang itu ajaran mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tinggal Kamal memilih mau percaya sama Yahudi apa sama Kristen. Yahudi, Kristen. Ya, tidak bisa dipaksakan. Kalau orang Yahudi menyebut Yesus sebagai Adonai, artinya seluruh orang Yahudi sudah menjadi Kristen itu. Terserah orang Yahudi mau menyebut Adonai kepada siapa, itu urusan mereka. Tetapi bagi kekristenan adalah Adonai adalah Yesus itu sendiri. Ini nggak bisa Kamal membenturkan Yahudi dengan Kristen. Kalau Kamal percaya sama Yahudi, silakan. Sebut Adonai itu kepada siapa, silakan. Itu urusan Kamal dengan Yahudi. Tetapi bagi kekristenan Adonai itu Yesus. Yesus itu adalah guru dan Tuhan dan Tuhan. Yesus adalah Rabi, Adonai, dan Adon. Kalau orang Yahudi menyebut Yesus sebagai Adon, mereka tidak mau menyebut sebagai Adonai, itu urusan mereka. Ya jelas mereka nggak percaya, Bang Jack. Karena Yesus itu yang bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Hanya ada di ajaran pagan Yunani Romawi lah, sang pencipta alam semesta itu jadi manusia. Itu nggak mungkin. Coba kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat 35. Atta haraeta la da'atski yothe fafhe, ya, atau mereka sebut dengan Hasem. Hu ha Elohim and all mil badal. Jadi di situ jelas dikatakan jangan ada sembahan lain di hadapanku. Ya, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi kalau ada sembahan lain dari rupa manusia itu bukan Hasem itu. Itu Tuhan baru, itu Tuhan yang baru dibentuk. Jadi wajar kemudian ketika Bani Israel itu tidak percaya ajaran Kristen. Itu yang harus dipahami, Bang Jack. Jadi Jul, kalau berbicara Yahudi itu ada dua. Yahudi yang percaya menyebut Yesus sebagai Adonai. Tetapi Yahudi yang tidak percaya, yang termasuk Farisi, Saduki, dan rombongan antum, ya tidak mau menyebut Yesus itu Adonai. Jadi melihat Yahudi itu harus adil. Yahudi ada dua ya. Yahudi yang menyebut Yesus sebagai Adonai, 12 murid, Rasul Paulus, semua orang yang bertobat pertama kali selama Yesus ada di Israel, dan Yahudi zaman sekarang yang sudah dibaptis, itu termasuk Yahudi yang menyebut Yesus sebagai Adonai. Tetapi bagi kelompok Yahudi yang tidak menyebut Yesus sebagai Adonai, yaitu tadi, kalian, Kamaludin, Gomez, Farisi, Saduki, yaitu kelompok kalian itu. Jadi paham Jul ya, melihat Yahudi jangan cuma dari satu titik. Yahudi ada dua macam, yang percaya dan yang tidak percaya. Itu Zul ya.
Yang perlu kemudian Bang Jack pahami di sini, kalau Anda mengatakan bahwa Yahudi itu ada dua golongan. Nah, pertanyaannya yang muncul kemudian akan mengarahkan kita kepada jejak sejarah. Kalau Bang Jack mengatakan Yesus itu disebut sebagai Adonai dalam arti kata Tuhan, ya mana mereka yang mengakui Yesus itu sebagai Tuhan? Mana anak keturunannya? Kalau memang dari sejak awal abad pertama Yesus mengajarkan siapa dirinya bahwa dia itu adalah Adonai itu sendiri dalam arti kata Sang Pencipta, mana keturunan mereka? Dari sisi eh, silsilah dari keturunan Yakub atau Ishak yang masih menuhankan Yesus. Mereka dari suku apa? Kan tidak ada Bang Jack. Yang ada adalah Yudaism apa Yahudi baru. Ya, peranakan-peranakan. Bahkan banyak di antara mereka yang bule dari Eropa yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi kemudian. Iya kan? Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Yahudi terbagi dua, pada masa Yesus memberikan dakwah kepada Bani Israel, di situ ada yang mengakui dia sebagai Sang Tuhan. Mana mereka keturunannya? Di mana mereka berpusat? Basis mereka itu di mana? Kan tidak ada. Jadi kalau Yesus disebut Adonai, disebut sebagai Tuhan dan atau Tuanku, itu tidak masalah. Itu dijawab sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36, bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Adonai, dia adalah Allah. Gak ada masalah di situ. Dan yang perlu Bang Jack pahami, di dalam pengajaran Yudaism, nama Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu kan banyak. Immanuel, Esadai, El Roy, El Olam, kemudian Elohe Yisrael, Elion, Elohim, dan El. Jadi tidak ada masalah di situ. Jika kemudian Yesus itu disebut sebagai Adonai, lalu kemudian dia itu adalah Tuhan, salah. Yesus itu sebagai penyampai firman. Yesus sendiri sudah klarifikasi kok. Saya ngaku Allah karena di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, ya dia adalah Allah. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW juga. Dia juga mengaku Allah. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dari mana ucapan itu terlontar? Dari lisannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apakah kemudian Rasulullah itulah Allah? Itu tidak. Dia hanya penyampai firman. Dia diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan itu. Sama. Makanya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi kalau misalnya Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Lah itu adalah perkataan Allah yang diperintahkan untuk dia ucapkan sebagai penyampai firman kepada manusia. Jadi Bang Jack harus pahami sampai ke sana. Kalau tidak, maka Bang Jack akan tetap menjadi orang pagan, umat pagan selamanya. Menjadikan Tuhan itu sebagai makhluk. Seperti itu Bang Jack. Jadi Zulkifli, Muslim sering terjebak di sini. Melihat Yahudi itu diasumsikan bahwa Yahudi tidak percaya sama Yesus. Di sini terjebak pola pikir Muslim. Padahal Yahudi itu ada dua macam. Yang percaya dan yang tidak percaya. Yahudi itu ada dua kelompok. Satu kelompok Yahudi yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Yaitu tadi kelompok kalian ini. Zulkifli, Kamaluddin, Gomez, Usman Ajis, Farisi, Saduki. Yaitu kelompok kalian itu. Faham ya Zul ya? Jangan terjebak dengan satu titik Yahudi. Tapi Yahudi itu ada dua macam. Yang percaya dan yang tidak percaya terhadap ketuhanan Yesus. Iya, Bang Jack boleh mendongeng seperti itu. Tapi sebuah kebenaran itu harus melalui kritik histori. Kalau misalnya Bang Jack mengatakan ada dua golongan, dan golongan yang pertama, golongan kedua, diantaranya ada segolongan orang yang mengaku Yesus itu sebagai Adonai dalam arti kata Sang Pencipta alam semesta. Mana mereka itu di mana? Apa nama sektenya, apa nama sukunya, apa nama kelompoknya di kalangan Yudaism? Dan apa secara historinya orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus? Lalu kemudian ajaran Yesus mana, perkataan Yesus mana yang mereka akui, yang mereka ikuti? Sementara Yesus sendiri
sebagai muara daripada konsep yang Bang Jack katakan itu, tidak pernah mengaku dirinya itu adalah Adonai dalam arti yang sebenarnya. Malah dia katakan bahwa Adonai yang dimaksud di situ adalah penyampai firman. Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36. Jangan ditutupi kebenaran itu, Bang Jack. Kebenaran itu harus di tempat disimpan, ditegakkan pada tempat yang sebenarnya. Jangan asal-asal. Jangan karena Anda menginginkan ajaran pagan Yunani Romawi itu terus langgeng, kemudian Yesus menjadi korban, Yesus menjadi tameng. Sementara Yesus sendiri ya kepada murid-muridnya itu tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah sang pencipta alam semesta. Kalau dia disebut sebagai Adonai, dia disebut sebagai Elohim sekalipun, itu bukan berarti dialah sang pencipta alam semesta, tetapi dia hanya merupakan duta. Dia hanya merupakan wakil. Dia yang merupakan sebuah penyampai firman kepada Bani Israel dari Tuhannya. Karena Tuhan itu tidak mungkin datang dalam rupa wujud kepada manusia. Ya. Dua raja-raja sudah jelas mengatakan, benarkah Allah akan diam di atas bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan mampu memuat Allah. Jadi Yesus bagaimana mungkin Anda bisa katakan dia itu adalah Adonai dalam arti kata yang sesungguhnya? Tidak mungkin. Hanya orang yang tidak waras yang mengatakan itu. Terkecuali memang Banjek menginginkan ajaran pagan Yunani yang menyembah kepada roh-roh menjadi sebuah kebenaran dalam iman Anda, ya silakan saja. Tapi ketika kita mendudukkan koridor kebenaran yang sesungguhnya, Yesus itu manusia, Yesus itu makhluk, dia adalah ciptaan Tuhan. Ya. Apakah itu perkataan saya? Tidak, itu perkataan Yesus sendiri. Ketika orang-orang Saduki, orang-orang Farisi ya bertanya jawab tentang Yesus, Yesus mengatakan apa? Aku ini mengaku Allah. Kenapa? Karena di dalam kitabmu, kitab Taurat Musa mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, dia boleh mengaku Allah dan dialah Allah. Maksudnya, dia mengaku Allah itu merujuk kepada apa yang didengarkan untuk ia sampaikan. Makanya Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Yang Alfa dan Omega bukan Yesus, tetapi itu adalah firman Tuhan yang dikaruniakan kepadanya untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Bahwa Allah atau Hasem itu Alfa dan Omega. Bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega. Dia hanya penyampai firman. Dia cuma alat yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan itu kepada manusia. Bisa sadar nggak sampai sini, Bang Jack? Yahudi yang percaya Kristen itu cuma 0,02% dan itu pun diasingkan. Jadi dua sejoli, Dini dan Zul, yang harus kalian ketahui ya, Yahudi dan Islam, khusus Yahudi yang belum percaya terhadap Yesus ya, sama-sama nasib. Yahudi ini merengek-rengek, membentur-benturkan jidat, meratap-ratap sampai detik ini setiap Sabat di tembok ratapan, menantikan Mesias. Entah Mesias mana lagi yang diharapkan mereka ini, entahlah. Dunia sudah mau kiamat masih merengek-rengek menantikan Mesias. Yang lagi yang senasib dengan mereka ini Islam. Di satu sisi Mesias sudah datang, maka yang disebut Al-Masih. Di sisi lain tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap Mesias tersebut. Pelongo yang Islam ini. Yang Yahudi yang ini beda lagi. Meratap-ratap, menangis-nangis, menantikan Mesias. 11-12 jadi, cocok. Ya, Dini, Zul, dua sejoli. Nah ini Bang Jack, memang dari dulu saya bilang Bang Jack itu masih perlu banyak belajar. Ya, Mesias itu bahasa Ibrani dari kata Masyah, dari kata masah, dan dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan masih, yang artinya oknum yang diurapi. Jadi antara bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Al-Masiyah itu sinonim dengan Hamasiyah. Nah, lalu kemudian kalau kita menggunakan bahasa Greka, bahasa Yunani, di situ memang disebut dengan sebutan Kristos, ya, atau Krio, mengurapi. Ya, ini adalah asal muasal bentuk kata yang diambil kemudian oleh lembaga Alkitab Indonesia dengan sebutan Kristus.
Maka persamaan kata antara Kristus, Mesias dalam bahasa Yunani, ya, ataupun Mesiah atau Al-Masih atau Masih atau Masa atau Mesias dalam bahasa Ibrani dan Arab, itu adalah orang yang diurapi, nggak ada masalah dengan di situ. Bagaimana kemudian ahli Torah, baik itu Farisi, alim ulama Yahudi, pada zaman Yesus menolak bahkan takut untuk memahami bahwa Mesias adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Pemahaman mereka ini itu sangat jelas karena didukung oleh perintah Allah di dalam Torah, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu perlu Bang Jack pahami dengan baik, ya. Lalu kemudian di dalam Mazmur 110 ayat 1. Di situ jelas mengatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan yang di atas kakimu. Nah, hal ini merupakan pertanyaan yang kemudian diajukan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Bang Jack boleh lihat di dalam Matius 22 kalau nggak salah. Di situ jelas bahwa orang-orang Farisi itu hanya menganggap bahwa Mesias yang dijanjikan itu hanyalah manusia, bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jadi tuduhan Bang Jack itu ongol-ongol, saya bilang. Ya. Pada masa itu, pada masa Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Kalau Bang Jack tidak bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai acuan, maka coba Anda lihat di kitab Markus. Tepatnya di Markus 16. Ya. Sebelum Yesus ini diserahkan ke Gubernur Pilatus pada masa itu, Yesus kan diadili dulu. Diadili di mahkamah agama. Nah, yang menarik kemudian adalah imam besar Yahudi itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apa kata Yesus, Bang Jack? Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, kata imam itu apa coba? Ya, imam itu sangat yakin bahwa Yesus melakukan dosa besar, yaitu menghujat Allah dengan mengakui dirinya sendiri adalah Mesias yang adalah Allah itu sendiri. Di dalam Markus 14 ayat 61 sampai 62. Dari kisah ini kemudian dapat kita pahami jelas sekali bahwa ungkapan anak manusia yang ada pada masa Yesus diadili di Mahkamah Agung itu adalah Mesias yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa adalah bentuk penghujatan kepada Allah. Sebab dianggap menyekutukan Allah dengan manusia. Bukan dipahami oleh Yudaism bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi Bang Jack ini harus banyak belajar gitu loh. Kalau misalnya di dalam Matius 22 yang saya katakan tadi, orang Farisi itu tidak bisa menjawab apapun saat Yesus membuktikan dari Mazmur 110 ayat 11 bahwa Mesias juga adalah Tuhan, Adonai atau Kurios, ya, yang mana Tuhan itu adalah Tuhan dari Raja Daud, bukan hanya istilah anak Daud. Maka seorang Mesias ini nyata bahwa dia adalah sosok yang diurapi, orang yang mengajarkan tentang jalan menuju kepada Allah. Bukan Mesias itu adalah Allah itu sendiri. Yang lebih tahu ini adalah orang-orang yang memahami kata Mesia, kata Masah, dan juga kata Masih. Kalau Kristen itu kan hanya memahami Kristus. Iya toh? Kristus itu mereka pahami adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kami penganut monoteisme, Masiah atau Masah atau Masih itu adalah orang yang diurapi. Tidak ada istimewanya di situ. Dan Anda harus tahu Bang Jack, bukan hanya Yesus satu-satunya orang yang diurapi. Banyak orang yang diurapi. Ya, termasuk Daud, termasuk Kores. Banyak. Jadi kalau hanya dasar pijakan itu ya kasihan sekali Anda. Harun juga diurapi, Elisa juga diurapi, Salomo juga diurapi, Saul juga diurapi. Jadi dengan kata lain, Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Sudah sembah aja semua itu. Makanya kalian, teman-teman Kristen itu ditertawakan sama Yudaism. Begitu juga Islam. Begitu Bang Jack. Jadi perlu Om Zep tekankan sekali lagi, khususnya kepada dua sejoli antara Dini dan Zul adalah
kalian sebetulnya senasib, sepenanggungan. Yang satu Yahudi yang terkutuk, yang diwakili oleh Farisi dan Saduki, yang belum percaya, sampai detik ini masih merengek-rengek, meratap-ratap di tembok ratapan. Entah siapa yang ditantikan, entah siapa yang ditunggu. Katanya, konon katanya menunggu Mesias. Dunia hampir kiamat tapi masih menunggu Mesias. Dikasih Mesias 2000 tahun yang lalu, dibuang sama mereka. Sekarang mereka minta Mesias lagi, mereka ratap-ratap, merengek-rengek. Di tembok ratapan itu setiap Sabat. Yang satu ini kalian merasa sudah datang Mesias, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap Mesias itu. Pelangak, pelongok. Bimbang. Seperti busa di tengah lautan, terombang-ambing. Itulah nasib kalian ya, Umi Dini, Zulkifli. Agar kalian paham. Bang Jack ini apa yang bilangnya ya? Ya, saya khawatir Bang Jack ini nggak paham sebenarnya apa sih itu Mesias. Yang ada dalam pikiran Bang Jack ini, Mesias itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah, inilah yang saya katakan, Bang Jack itu memang masih perlu belajar. Sampai hari ini orang-orang Yahudi itu punya banyak alasan konkret, alasan secara tekstual, proof di dalam kitab mereka yang menyebabkan mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Pahami dong. Apalagi ketika kita mencermati dengan jelas bagaimana kemudian Yudaisme, orang-orang Yahudi ini mengharapkan Mesias datang, lalu memimpin mereka, memimpin Bani Israel jadi bangsa yang luar biasa sehingga kedamaian ada di bumi. Mereka memimpikan juru selamat yang luar biasa. Ya, enggak masuk akal kemudian kenapa model yang Mesias yang diimani oleh Kristen itu datang seperti Yesus. Mereka menganggap Mesias itu harus jadi raja, harus jadi pemimpin mereka. Bukan seperti Yesus yang diulek-ulek sama tentara Romawi. Jadi Bang Jack terlalu minim saya melihat. Ya, itu asumsi Bang Jack. Kalau Anda mengatakan kami tidak paham tentang Mesias, salah. Justru kami lebih paham Mesias itu berdasarkan dari bahasa Mesias itu sendiri, dari pernyataan Yesus itu sendiri. Saya tahu bahwa yang mengajarkan kalian Yesus itu adalah Mesias dalam arti kata Tuhan itu adalah Paulus. Nah, apakah Yesus kemudian mengenal Paulus? Tidak. Justru Yesus menerangkan, waspadalah, ya, akan datang penyesat-penyesat yang membawa-bawa namaku. Nah, itulah dia Paulus, jual-jual namanya Yesus, melebihi kapasitas Yesus yang sesungguhnya. Yang tahu Yesus, siapa Yesus adalah Yesus sendiri. Ya. Yang paling berhak mengajarkan tentang Yesus adalah Yesus itu sendiri, bukan oknum lain. Jadi Yahudi maupun Islam itu memahami Yesus berdasarkan ajaran Yesus, bukan memahami Yesus berdasarkan ajaran mimbar gereja. Saya tahu penekanan demi penekanan bahwa Yesus itu adalah Mesias diajarkan oleh Paulus melalui kitabnya Roma 9 ayat 4 sampai ayat 5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan juga ibadah-ibadah serta janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itu ajaran siapa? Ajaran Paulus. Lalu bagaimana ajaran Yesus tentang dirinya? Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Allah satu-satunya Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu yang perlu itu yang perlu Bang Jack pahami dengan baik. Jadi jangan hanya menelan doktrin, tetapi lupa kepada ajaran Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ya. Bagaimana kemudian di dalam kitab Anda dikatakan di Yohanes 11 ayat 41, 42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan tangan ke atas langit. Artinya Yesus itu berdoa, memohon
meratap kepada sang penciptanya. Apa kata Yesus? Ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu hanya utusan mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Bukan Mesias dalam arti kata dia itu adalah Tuhan. Ya. Dan ada hal yang perlu saya ajarkan kepada Bang Jack. Yesus itu tidak duduk sebagai Mesias berdasarkan syarat menjadi Mesias menurut kitabnya Bani Israel. Itu yang perlu Bang Jack pahami. Yesus itu berasal dari Yoyakim. Yoyakim itu adalah orang yang sudah dikutuk oleh Allah. Keturunannya tidak akan mungkin duduk menjadi raja, apalagi menjadi Mesias. Ya, itu yang menyebabkan Bani Israel secara totalitas tidak mengimani Yesus itu sebagai Mesias. Jangan Mesias deh, jangan raja. Sebagai nabi penyampai firman aja Yesus itu nggak diterima. Yang mengajarkan kemudian Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah juru selamat. Ya, ajaran Romawi Yunani yang menginginkan dewa Zeus itu tetap langgeng ajarannya dengan membungkus konsep Trinitas. Gitu Bang Jack, ya, supaya dipahami dengan jelas bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, dia adalah rasul bagi Bani Israel. Markus 12 ayat 29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Di dalam surah Maryam ayat 30 kata Yesus, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ya, nabiyan. Sesungguhnya kata Yesus, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Sekaitan dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Jadi antara Al-Quran dengan ajaran Yesus sinkron. Tapi ajaran Yesus dengan konsep Kristen bertolak belakang. Nah, ini yang perlu Bang Jack pahami dengan baik. Dan ini sih membuktikan bahwa Bang Zeb itu tidak tahu sejarah ya, tidak tahu sejarah. Karena bangsa Yahudi sendiri menantikan kedatangan Mesias itu yang diawali dengan datangnya Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj. Jadi, baik Yahudi maupun Islam sama menantikan kedatangan Mesias itu. Mesias yang dimaksud oleh Yahudi adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu pula oleh umat Islam. Bahkan di dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa kelak Imam Mahdi akan datang dengan dibarengi oleh para rabi-rabi Yahudi. Yang pasti Mesias yang diharapkan mereka itu bukan Yesus, titik, udah itu aja, ya. Jadi justru yang ngemis-ngemis itu siapa? Yang berharap menjadi Mesias Yahudi itu siapa? Karena Yahudi tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Mesias. Dan Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias.